Yang kami muliakan Kiai Haji Arif Heri Setiawan. Beliau adalah pengasuh daripada Pondok Pesantren Assalam, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Laras nggih Kiai. Alhamdulillah sugeng rawuh di Brunei Darussalam berjumpa dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara dari tanah air di bawah naungan PCI NU Brunei Darussalam. Yang saya hormati Rais Surya Ustadz Haji Afandi beserta jajarannya. Yang saya hormati Dr. Haji Mahbuli Ali beserta istri, teman-teman dari PBI yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sama-sama dapat bermuwajahah, bersilaturahim bersama di acara silaturahim bersama Kiai Haji Arif Heri Setiawan yang alhamdulillah berkenan melawat, kalau bahasa Bruneinya melawat di markasnya PCI NU Brunei Darussalam. Di sinilah ya tempatnya. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah doa, dilanjutkan sambutan dari Rais Surya yakni Ustadz Haji Afandi bin Haji Tulus Hasan, kemudian sambutan sekaligus perkenalan dari beliau Kiai Haji Arif Heri Setiawan, dan diteruskan ramah tamah dan diakhiri dengan doa penutup. Demikian untuk menyingkat masa, langsung saja kita mulakan dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Khairul Ulum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadat nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ala dinihi wa ala kulli niyatin shalihah wa bil khusus al-hadiyah. Semua yang ada di tempat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam wabah yang sedang melanda. Sekarang ada lagi wabah yang terbaru, influenza. Mudah-mudahan semuanya kita terhindar dari sini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, keluarga kita semuanya sehat walafiat, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan semuanya nantinya akan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan daripada beliau Kiai kita, Kiai Arif. Mudah-mudahan kedatangan beliau kembali memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Khairul Ulum. Beliau adalah Ketua Lajisnu PCI NU Brunei Darussalam. Semoga memberkahi acara kita pada malam hari ini. Kepada beliau disampaikan ribuan terima kasih. Seterusnya acara yang kedua adalah sambutan dari Rais Surya, yakni beliau Ustadz Haji Afandi bin Tulus
Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Arif Heri Setiawan, pengasuh Pondok Pesantren Assalam dari desa mana ya? Arya Kemuning, Kecamatan Barong Tongko, kecamatannya Kabupaten Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia. Alhamdulillah. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus PCINO Brunei Darussalam, yang kami hormati guru kita Rois Suriah Malaysia yang berada di tengah-tengah kita juga hadir di acara malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Wahidi Ali. Ada lagi teman, alhamdulillah, berasal dari Madura. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa juga bahwa pada malam hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim karena Allah di markas PCINO Brunei di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya akan mempererat silaturahim kita, menambah semangat imun untuk mendakwahkan ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah sing dibutel dengan sarung NU. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahimnya mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbi. Kedua kalinya terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas segala sesuatunya demi lancarnya acara yang luar biasa malam hari ini. Kita PCI kita yang jauh dari sana dengan izin Allah bisa bersama kita sekarang. Mudah-mudahan dengan silaturahim kehadiran beliau akan menambahkan wawasan semangat kita untuk memperjuangkan dakwah Islamnya. Nah, betul. Perlu saya sampaikan, Bayai, ini yang bisa hadir pada malam hari ini mungkin sebagian kecil. Ini pertama, ketua tanfisnya lagi umroh, wakilnya lagi ikut bareng-bareng dukung koncone Pilkades 128 kades yang berada di kawasan Jawa Tengah Demak, ya Pak ya. Tapi istrinya datang, punyanya itu kalau alhamdulillah. Iya. Kalau sampean pernah mendengar di Blitar itu ada setengah ulia yang terkenal, Niko putune Mbah Dik, Mbah Dik Yati Blitar ini.
Alhamdulillah saya sendiri di sini sama teman-teman disuruh menjadi Raisullah dari dulu sampai sekarang, nggak tahu kapan pensiunnya, tapi yang jelas saya tetap enjoy, tetap semangat dengan kebersamaannya dengan teman-teman ini untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama di mana saja dan kapan saja, insya Allah seperti itu. Dan insya Allah nanti kami beri kesempatan kepada Al-Mukarram Romo Yai Arif dari Setiawan untuk menceritakan wong Kediri kok dadak belayaannya Kalimantan ini. Wow, sing digoleki opo? Dia mongko ceritanya biar bisa di gawe negeri penak. Ning karo Gusti Allah saiki malah luweh dipenakne timbang dibayar negeri. Itulah indahnya hasil daripada kita mondok liwat gendok turun iso tentungan, bantal tentungan, sandali sisian, pokoknya dinikmati. Alhamdulillah kami beri kesempatan. Beliau nanti akan menyampaikan riwayat berangkatnya dari Kediri sampai Kalimantan ini, dan alhamdulillah dia telah diizinkan Allah untuk menjadi kiai besar yang ada di Kalimantan. Dan santrinya, bocorannya, santri-santrinya itu kalau saya melihat tayangan di TV, misi kupingnya api-api kayak dewi itu rene. Kupingnya bodoh. Berarti apa? Lek diomongi penak timbang kuping cilik. Dilihat di tayangan TV tadi, alhamdulillah, itulah orang-orang kita juga, umat manusia, umatnya Rasulullah juga. Alhamdulillah, beliaulah yang ditugaskan oleh Allah untuk menuntun orang-orang yang ada di sana. Ciri khasnya yaitu tadi, telinganya umbo-umbo sak tambah-tambah diomongi penak-penak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirin sekalian, malam ini adalah malam yang luar biasa, kehadiran Mbah Yai Arif, dan kita tidak terlalu formal jagungan sing ceramah. Nyantai mawon Mbah Yai niki, lek kula feeling kula pengen getok tular. Awake dhewe iki diwehi wejangan. Urip iki lek iso aja mek guru pentingne awake dhewe. Karo Gusti Allah bakal dicukupi sing luar biasa. Ya mau pembiyen cara cerita. Karo negara dicukupi dadi pegawai negeri. Macak bagus, paton, bedal, balik meneh semua guru enggak trimo. Napa kok enggak trimo? Niku kersane Gusti. Muga-muga awake dhewe iso ngono. Anu ya ini nggih mboten pamer iki sharing. Alhamdulillah dulu saya tamat aliyah. Itu pernah berhenti setahun mendirikan satu yayasan namanya Madrasah Darul. Saya berhenti tahun 84, saya dirikan, masih ingat pendirinya saya sendiri, yang ada saya sendiri. 11 Maret tahun 84 itu yang saya ingat peristiwa Perseman. Tapi tahunnya 84. Terus alhamdulillah itu posisi yayasan itu di tanah wakaf dari nenek dari bapak. Mbah dari bapak. Dan alhamdulillah lagi mungkin nasibnya kurang jenengan jadi pegawai negeri lagi. Kemudian dalam hati masih menggebu lek mbah omahe bapak dengan izin Allah dikene wakopan. Saat ini kalau tak jajan nggak kene wakopan, keluarga dari mbah alhamdulillah berdirilah pondok pesantren sekarang yang namanya Nurul Hidayah, yang penuntutnya muridnya mulai PAUD sampai sanawiyah itu sekitar 600 yang berada di kawasan rumah saya. Ini saling doa mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan hidayah untuk menghantarkan anak-anak pintar terbenih. Itu saja, bukan mau minta gaji ke apa, tidak ada. Tapi kalau Gusti Allah kesana lah dicukupi, kata ya. Mungkin dari teman-teman yang lain pun juga ada yang merintis seperti itu. Mudah-mudahan nilai kebaikan
jariahnya yang dirintis dari kawan-kawan ini akan terus mengalir untuk orang tuanya, untuk nenek-neneknya, untuk keluarganya bisa selamat dunia dan akhirat. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami yang mewakili kawan-kawan Bayai barangkali di dalam menyambut kehadiran kerawan panjenengan di markas PCINO pada hari ini, hari apa nih? Hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Mudah-mudahan silaturahim bukan berakhir di sini, akan terus berlanjut, insya Allah katanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan daripada Rais Suriah Ustadz Haji Afandi bin Dulos. Kepada beliau disampaikan ribuan terima kasih. Seterusnya sambutan sekaligus perkenalan dari beliau Kiai Haji Arif Heri Setiawan selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salam. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulana wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng panjenenganipun Ramayani Rais Am PCINO Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam ya Ustadz Afandi bin Tulus. Yang terhormat Mukarram Dr. Mahbub dan para pejuang, para asatid, para mujahidin, para mujahidat, para sesepuh, para tokoh, para pengarah dakwah yang ada di Brunei Darussalam yang senantiasa saya hormati, dan ibu-ibu, para muslimat, bapak-bapak, para anggota Nahdien dan para pemuda yang hadir pada suasana yang luar biasa ini, dan juga para pemudi yang hadir di suasana yang hebat ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Pada malam ini saya merasa bersyukur diperkenankan oleh Allah Ta'ala bersilaturahim di markas besar PCINO Brunei Darussalam dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang penuh semangat, dalam keadaan yang penuh ramah tamah. Jawa ne, NU ne, Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk makanan khasnya, nikmatnya luar biasa. Matur sembah nuwun dumateng ibu-ibu dan sedaya ingkang kula wentah makanan. Saya sudah merasa bersyukur, enak. Jen enak tenan, alhamdulillah. Iwak pupune, terus apa jenenge iki? Tulupe, tewele, lomboke wis tak kletus.
Alhamdulillah luar telo gorenge apa jenenge peyeke. Masyaallah. Saya berbahagia. Sebelumnya perkenankan saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim di tempat yang luar biasa. Walaupun saya baru sekali ke Brunei Darussalam numpang lewat, tapi Allah qadarullahnya memperkenankan saya bersilaturahim di tempat yang luar biasa ini. Masya Allah. Sebelumnya saya akan mengundang jenengan sedoyo. Nanti jauhlah dolan yang gone Kalimantan. Mulai teko Kalimantan ke Balikpapan sampai ndak wis tak jemput gawe bis. Bis air numpak Sungai Mahakam bisa kan? Bis darat numpak dalan sing berlubang-lubang. 12 jam. 12 jam. Mampir-mampir tadi. Memang pedalaman, jadi ya. Tapi saya biasa itu. Saya kalau di sana itu pakai strada itu keluar masuk hutan tuh biasa. Di bodoh selek gunung jero kan biasa. Ya sopirnya itu. Staf saya ini biasa masuk keluar hutan, tidur di hutan tuh biasa. Tenggelam pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah raiso renang. Iya, raiso renang, tenggelam betul. Ya alhamdulillah ramati. Iso ngumbul mana? Nikmat sekali. Bariku belajar renang. Alhamdulillah. Karena Sungai Mahakam itu 40 meter. Jadi sampai yang pernah Bapak yang pernah ke Bontang itu Mahakam itu 40 meter dalamnya. Yang tengah-tengah itu. Kapal besar lewat situ. Jadi dari Samarinda sampai ke Ulu Mahakam itu kapal. Jadi ada 190-an orang lah. Sungai Mahakam kalau Kalimantan Timur. Para bapak, para ibu, saudara saya yang saya hormati, mohon izin saya tidak akan ceramah. Kalau saya ceramah namanya nguyai segoro. Karena saya lihat beberapa ustadz, para muallimin, ini alumni pesantren. Jadi saya boleh berbagi cerita bolo dewe, ya kan? Cerita apa yang pernah saya lakukan di Kalimantan. Kalau boleh berkenalan, saya ini orang Kediri. Kediri kampungnya Gurah, dekatnya Parit. Jadi kampung Inggris itu ya di Telogorejo itu, Tulungrejo. Kemudian ya kayak Kalen deh, Mr. Kalen ya. Kebetulan saya kenal baik sama beliau. Beliau barusan almarhum kalau nggak salah. Saya mahasiswanya. Ya? Saya mahasiswanya. Mahasiswanya. Oh, alhamdulillah. 93. Iya 93. Jadi Mr. Kalen itu asli orang Sebulu, Kalimantan Timur. Beliau itu asli orang Sebulu, Kalimantan Timur, mondok di Gontor, kemudian punya istri orang dari Kediri, kemudian bikin sebuah perkampungan Muslim, perkampungan bahasa Inggris yang ada di Tulungrejo. Makanya saya kalau pas ke sana saya cerita orang Kalimantan senang. Jadi Mr. Kalen, kalau macak netis, songkoan, lambi di Lebok nih, sabuan, wah, keren. Jadi alhamdulillah saya merantau ke Kalimantan itu bukan tugas negara, bukan tugas dakwah secara umum, tapi kebetulan saya sebagai pegawai negeri. Awalnya, bulan dakwah kami itu dari Jawa wis biasa ubiak-ubiuk ngalor ngidul karo bocah-bocah Ansor. Biasa sowan kiai. Gusmi sebelum meninggal, saya sudah ke Kalimantan. Tapi saya sering sowan Gusmi di pelosok. Gus Maksum, saya kenal baik sama Gus Maksum. Dan tadi disebut Kiai Dimyati, saya juga tahu beliau, walaupun saya belum sempat sowan. Dan beberapa pondok-pondok di Banyuwangi sampai Gresik sampai Kulon saya biasa sowan silaturahim. Tapi panggilan saya ke Kalimantan dalam rangka pegawai, guru agama. Singkat cerita, karena saya biasa ubiak-ubiuk ngalor ngidul cerita ini dulan, karakter ngajak uang supaya gelem yang langgar, yang surau itu terbawa sampai ke Kalimantan.
Singkat cerita, 1 tahun saya di Kaltim, saya karena terikat, sementara Kalimantan Timur waktu itu tahun 85-an orang yang mungkin taatnya beragama secara ritual itu masih lemah. Saya diperlukan oleh masyarakat sekitar itu, akhirnya saya harus memberikan bimbingan. Pegawai negeri atas nama pemerintah, saya sedikit demi sedikit saya tinggalkan, dan secara tidak langsung saya mesti lapor kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur waktu itu. Jadi saya bukan pensiun dini, bukan. Kalau pensiun dini sih mungkin ya dapat honor, dapat gaji, tapi saya tidak. Panggilan saya dakwah. Saya lepas, saya langsung keluar masuk pelosok-pelosok di wilayah Kalimantan Timur. Sampai bisa bayangkan tahun 85 itu penduduk di daerah wilayah pelosok. Saya tidak di kota ya. Mohon maaf Bapak yang pernah ke sana, saya tidak di kota. Di kota Balikpapan, kota Samarinda, kota Tenggarong tidak. Saya masuk langsung ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah, proses selama 7 tahun, mulai tahun 85, 86, 87 sampai tahun 91 ya, saya masuk ke Barong Tongkok. Karena di sana masih banyak orang-orang animis yang belum beragama. Kalau daerah Balikpapan, daerah Samarinda, daerah mana itu Penajam, termasuk Bontang, Tenggarong, itu banyak orang Muslim. Pendatang-pendatang dari Jawa banyak, orang-orang alim banyak. Sementara di Barong Tongkok itu daerah masuk Kabupaten Kutai, Tenggarong waktu itu 2 hari 2 malam masuk pakai bis air atau Sungai Mahakam, ya kan? Sungai Mahakam itu pakai kapal 2 tingkat. Kebetulan waktu itu saya membawa sebuah lisensi dari Majelis Ulama Indonesia. Ini ceritanya bukan pegawai negeri tapi atas nama lisensi dakwah dari Majelis Ulama Pusat. Kemudian direkomendasi juga oleh Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Saya masuk tahun 91. Jadi sudah malang melintang selama 85 sampai 91. Nah, 6 tahun ya. Jadi mungkin pengalaman difitnah, pengalaman mau dibunuh, pengalaman menghadapi orang yang punya ilmu santet juga pengalaman, Arab disantet. Jadi pitung 6 tahun ini lumayan lah. Wani masuk kandang harimau. Jadi kalau sampai bayangkan kampungnya Barong Tongkok itu kalau dari Samarinda naik kapal sungai 2 hari 2 malam. Disitulah saya langsung mulai action secara sistem. Secara pribadi mondar mandir serang genah. Jadi jongos. Ini sudah masuk ke sebuah sistem karena saya punya lisensi dari Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu Kiai Haji Hasan Basri dari Banjar, Ketua Majelis Ulama Pusat. Nah, singkat cerita, saya mulai keluar masuk di sanalah banyak orang-orang Dayak, Dayak Bahau, Dayak Tunjung, Dayak Benua, Dayak Kenyah, Dayak Punan, dan lain-lain. Yang di hutan-hutan, yang di pohon-pohon itu Dayak Punan, yang masih kalau kayak Papua itu Koteka ya. Tapi kalau di sana pakai apa namanya ini, tetap pakai baju-baju yang kayak kayu-kayu itu. Kemudian mohon maaf kalau perempuan telanjang dada. Pada waktu itu saya belum masuk ke hutan-hutan, tapi saya pikir-pikir sungai. Jadi antar rumah-rumah itu jaraknya ya 200 sampai 300 meter. Apakah tidak ada orang Islam? Ada, tapi amat sangat sedikit sekali. Orang Islam yang abangan dari Jawa. Saya tidur di rumah orang itu.
makan seadanya. Saya juga tidak punya apa-apa, seadanya, tinggal di situ bersama-sama sambil berdakwah. Perjalanan hanya 6 bulan saja, sangat efektif. Mulai tahun 91 Agustus ya. 91 Agustus sampai 92 Maret pas bulan puasa. Begitu cepat. Saya tinggal di asrama tentara. Jadi di sana itu ada tentara zaman Belanda yang tidak dihuni oleh manusia, kayak kandang sapi. Saya tinggal di situ. Senang saya karena rata-rata orang non Muslim semua toh. Di situ ada 1-2 orang Muslim tentara. Saya tinggal di situ di Barong Toko. Sampai tahu ya, Barong Toko itu barong artinya raja, tongko artinya judi. Raja judi. Karena di situ ada tongkok yang tiap hari itu orang main tongkok, kemudian ada apa namanya itu pesta, diselenggarakan dengan pesta menyiksa kerbau. Kerbau itu dipersembahkan untuk berhala. Itu hari-hari di sana. Dan para misionaris, ada paroki Kristus Raja, pusat misionaris Ulu Mahakam. Saya dai pertama kali yang masuk. Cara Jawa bondo nekat. Bondo nekat. Bu, mati ra apa-apa. Bismillah. Bapak ora ono, ibu ra ono, dulur ra duwe. Tapi sudah punya keyakinan ada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling menyakitkan malah pendeta dari Jawa, sing jenenge Supriyati. Itu tiap hari memfitnah saya. Tapi ra apa-apa, wis ben. Kalau nggak salah, saya ingat dari Semarang. Kemudian ada lagi seorang tentara yang Kristen dari Jogja, pangkatnya kapten. Itu yang mulai memprovokasi, membenci kepada saya. Beberapa orang Kristen di situ diajak. Singkat cerita, saya akhirnya didatangi oleh Koramil. Tentara itu Koramil masuk. Gubuk saya itu dimasuki dia tanpa lepas sepatu. Saya dipanggil ke kantornya. Mana KTP? Nah, langsung orang Jogja ya. Orang Jogja kebetulan. Kristen orang Jogja. Mana KTP, Dek? Saya memang waktu itu tidak bawa KTP. Saya bawa KTP tapi di asrama. Nah, waktu kantor enggak bawa KTP. Saya tidak pegang KTP. Langsung dia masukkan dalam surat kabar. Jadi kalau Kaltimpos waktu itu namanya Manuntung. Dai Arif ex PKI tidak punya KTP. Langsung dimasukkan. Tenang saja saya, mulai difitnah. NU atau Muhammadiyah? Wah, langsung ditodong gitu. Saya dengan diplomasi, saya Islam. Saya terangkan begini. Mulai besok tolong saudara hengkang dari asrama. Karena asrama itu tidak boleh dipakai untuk dakwah. Ini wilayahnya tentara, wilayahnya orang yang berpancasila. Ceritanya saya diusir. Tapi saya sudah punya temannya orang-orang Muslim yang saya bina beberapa orang. Termasuk ada beberapa pedagang dari Bugis juga ada, walaupun agak jauh. Nah itu saya kumpulkan, saya ceritakan. Alhamdulillah ada orang Sunda. Orang Sunda itu dari Kuningan. Jadi makanya saya sebut Pondok Pesantren Aslam Arya Kemuning itu sebuah kampung Trans Sunda dari Kuningan. Tapi orang Sunda itu kebetulan tidak kerasan. Jadi banyak yang pulang kampung. Jadi ditinggal warga transmigrasi itu jadi hutan, diwakafkan untuk saya. Jadi berupa hutan 1 hektar, hutan itu. Ini apa namanya, miring tanahnya, ada air agak masuk ke dalam, saya terima. Hutan. Habis itu beberapa jamaah, saya punya santri waktu itu 3. Saya punya santri 3, bersama-sama kita nebas hutan. Cari kayu-kayu bulat yang gatel-gatel itu untuk kita jadikan tiang. Cari kayu-kayu
setengah kuat kita jadikan pondasi, bukan kulit. Cari daun-daun untuk dianyam, untuk atap. Wah, mantap itu. Jadi walaupun seperti tempatnya demit, tapi untuk pondok pesantren. Jadi hutan bukan kampung gitu. Sampai bisa bayangkan kalau di kampung enak, hutan. Tapi saya punya santri 3 di situ. Alhamdulillah. Saya udah mulai punya markas pondok pesantren. Mungkin di antara bapak ibu sana. Jadi Pak Kiai itu kalau nggak diusir nggak punya pondok. Betul. Kalau nggak diusir nggak punya pondok. Jadi ceritanya krono diusir akhirnya punya pondok. Alhamdulillah. Pas bulan Ramadan, saya jalan terus. Hampir tiap hari saya memasukkan orang Dayak untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentara itu tidak suka karena Kristen, kan ada di dalam surah Al-Baqarah. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu nyata. Alhamdulillah. Proses perjalanan dakwah terus-menerus saya waktu itu sendirian. Kemudian beberapa bulan kemudian saya punya saudara dari Jawa saya panggil untuk membantu saya. Akhirnya alhamdulillah terus-menerus kita lakukan. Ada saja orang masuk Islam, kita bina terus-menerus. Di rumah-rumah, di bawahnya babi, kemudian tidur di hutan, belum ada aspal. Kalau hujan ya nggak bisa pulang karena jalannya memang penuh dengan lengket. Alhamdulillah, rasa nikmat yang luar biasa pada waktu itu. Terus-menerus, singkat cerita perjalanan pondok akhirnya 30 tahun. Nah, jadi langsung gitu aja ya. Nanti boleh tanya jawab ya. Jadi kita akhirnya punya sistem, punya metode, punya berbagai cara di dalam mengaplikasi Islam. Gaya saya gaya NU, gaya Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak pernah saya tuh menghalalkan segala cara haram. Saya Islamkan mualaf itu, ya dia makan babi ya ben ae, apa-apa. Dia minum tua aren, sagu kalau di sana ya. Iya biar aja, nggak apa-apa. Masih suka tongkok biar aja. Sholat pun ya seadanya, ya usah dipaksa-paksa. Yang penting mereka senang dulu. Anak-anak mereka itu luar biasa. Orang itu, sampean mau kawin, mau tak jodohkan ya, carikan orang. Wong Jawa, sampean gelem karo wong kuwi? Gelem. Lama-lama mereka senang. Perempuan-perempuan Dayak itu cantik-cantik loh, Bu. Itu kalau nikah saya mau loh, Pak Ustaz. Saya mau Pak Ustaz kayak saya dinikahkan sama orang Jawa. Kenapa? Orang Jawa itu rajin-rajin. Wah, lah sama nggak mau sama orang Dayak. Ada orang Dayak males-males mau aku. Satu lompatan sudah luar biasa. Para misionaris sudah mulai terusik tidak suka itu kan. Terus-menerus selama kurun bertahun-tahun kita perang dingin. Tapi alhamdulillah, selama orang Dayak masuk Islam, sudah lingkungan kita sudah membela kita, mendukung kita, bahkan kepala suku pun sudah bisa kita pegang. Singkat cerita, mulai tahun 92 sampai tahun sekarang sudah 3.000 lebih yang masuk Islam. Saya mengadakan berbagai acara. Ada sunat massal, ada pengobatan gratis, ada nikah massal, ada kurban, ada santunan Idul Fitri, ada dakwah ke pelosok-pelosok yang saya mesti bawa beberapa bingkisan dan lain-lain, dan itu terus saya lakukan terus-menerus. Dan saya bikinkan masjid-masjid tempat ibadah mereka semuanya. Itu perjalanan. Setelah saya berhubung sama Jakarta, saya berhubung dengan beberapa NGO yang ada di Indonesia. Kalau saya berhubung dengan NGO yang ada di Malaysia baru 10 tahun terakhir. Tapi kalau mulai tahun 90-an saya sudah berhubung dengan beberapa NGO dengan yang ada di Jakarta. Bahkan tahun 93 saya diundang oleh Menteri Agama Munawir Sadzali sebagai dai muda teladan dari Kalimantan.
Ini Arif ini dai yang diusir di Kurama yang punya pondok. Munawir Sadzali sangat mengundang saya. Padahal belum pernah ke Jakarta saya waktu 93 itu. Naik pesawat yang Jakarta. Jadi alhamdulillah itulah perjalanan dakwah. Hingga sekarang Pondok Pesantren As-Salam punya 1.200 santri, mayoritas para mu'alaf. Dan mu'alaf anaknya orang-orang yang masih animis tadi. Yang mu'alaf itu anaknya saya bawa ke pesantren. Kemudian kita bimbing secara percuma. Kita bimbing secara gratis. Kita bina ilmunya. Kita kasih makan. Kita tanggung. Dan kehidupannya kita jamin semuanya. Mereka kembali bisa mewarnai keluarganya yang masih animis tadi menjadi Islam yang baik. Itulah kita tabur kader-kader semuanya. Di titik kampung sampai 50 titik itu binaan As-Salam. Kita punya cawangan dan cabang-cabang masjid alumni As-Salam. Bikinan yang kita sokong bersama kerjasama dengan lembaga-lembaga dan NGO yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun tantangan, rintangan dan segala macam gangguan selalu ada, namun progres dan proses dakwah As-Salam sedikit demi sedikit bisa berjalan. Walau komunitas pejabat pemerintah daerah itu non muslim masih sampai sekarang, kita pun juga tidak pernah berontak, tidak pernah kita ini bentrok, kita tetap sabar menghadapi mereka. Kita terus-menerus kita lakukan. Itulah sekilas proses dakwah yang ada di pedalaman Kalimantan. Ketika mereka itu masih melihara babi, babinya kita beli. Ini metode kita. Babinya mereka kita beli, kemudian kita kasihkan sama saudara mereka yang masih non muslim. Kita ganti sapi. Karena Pondok As-Salam punya banyak sapi, dan sapi pondok itu dipelihara oleh mereka. Dan kita juga punya kebun karet di Torres oleh mereka getah. Itu metode dakwah bilhan dan dakwah ekonomi. Mereka pun kadang-kadang juga datang ke pondok sakit. Pak Arif, saya sakit. Cerita. Kenapa? Saya mau berobat. Kita kasih uang. Dia pulang. Dia bawa uang dari pondok, kemudian berobat. Saya nggak tahu untuk berobat betulan atau enggak. Yang penting dia minta kasih. Besoknya lagi datang, Pak Arif, saya tidak punya beras. Kita kasih beras. Pulang. Nggak tahu beras itu dijual untuk main judi atau main tongkok, nggak tahu. Yang penting kita kasih. Yang penting mereka senang. Pada suatu saat beberapa orang itu datang sudah sampai di sini saja tinggal di pondok, sampai nyangkul mau, ini ada cangkul mau, nanti saya kasih uang lebih hasil dari itu. Jadi kita bina. Habis itu mereka, ya siap. Tengah malam dia pulang. Jadi nggak mau nyangkul. Jadi masih karakter itu masih banyak. Itulah. Kalau kita tidak bina, mereka murtad. Kalau mereka tidak kita bina, mereka murtad. Panggilan dakwah itulah sekarang kita sudah mengkristal, metode dakwah itulah kita sudah pasang surut, pasang segala macam model-model metode. Yang penting kita sabar. Singkat cerita, menurut saya ketika saya ngomong di mana-mana, membina mu'alaf itu mudah, tidak susah. Biar orang lain cerita susah, saya bilang mudah. Kita sudah bisa bicara, kita sudah bisa menyapa, menghadapi gereja, menghadapi orang ahli kristologi pun kita bisa berdiskusi tentang ilmu kristologi, tentang Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, kita bisa bicara ataupun berdiskusi. Tentang pengobatan, kita pun juga bisa sedikit demi sedikit memberikan pembinaan melalui terapi yang syariah. Terapi yang syariah itu yang tidak ilmu khurafat, tahayul, syirik gitu enggak. Kalau mereka itu pakai ilmu terus, jadi ngundang demit sama babi-babi itu, tapi kita bismillah dan kita membina mereka. Kita dakwah pada mereka di rumah-rumah. Sampai sekarang kita lakukan terus-menerus. Masih terlalu banyak orang-orang yang belum beragama di ranah Dayak. Tapi begitu mereka sudah masuk Islam, cerdasnya luar biasa. Kita taruh di pesantren di Jawa, kita taruh di pesantren di Jawa Tengah, di Madura. Alhamdulillah kembali menjadi ustadz yang militan,
kemudian kembali ke kampungnya menjadi para dai-dai. Makanya di samping kita Islamkan, kita bina keluarganya secara ekonomi, kita bina keluarganya secara sosial, anaknya kita tarik ke pondok menjadi seorang yang paham tentang ilmu, dan kita kasih pelajaran skill. Karena di pondok kami ini bukan hanya pondok ilmu saja, tapi ada perkebunan, ada pertanian, ada perikanan, dan juga ada koperasi, ada juga beberapa sektor ekonomi yang kita tanamkan supaya anak-anak assalam tidak hanya bisa baca doa saja, tapi harus bisa skill Islam, harus begitu tampil ke masyarakat, dia tidak menjadi beban masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pondok Assalam membiayai itu semua dari apa? Dari usaha-usaha itu semua, dari kerjasama dengan NGO dakwah yang peduli dan tidak mengikat. Perjalanan sudah 30 tahun, masih terlalu banyak kekurangan, tapi kita sudah setting, punya kader dan bikin kader, sehingga dengan kader itulah Pondok Assalam tidak hanya menciptakan ulama, tapi menciptakan bisa teknokrat, bisa juga psikolog, dan juga kita akan buka klinik, kita ciptakan dokter di situ, dan kita akidahnya tetap kita bangun, akidahnya. Kemudian fasilitas dakwah itu tidak hanya agama, tapi ma'had ahlus sunnah wal jamaah ala nahdiyah tetap jadi ciri khas pondok pesantren Assalam. Dalam dakwah kita tetap ukhuwah Islamnya. Dakwah tetap ukhuwah Islamnya. Orang usah membid'ahkan, no, mengkafirkan, no, ini no. Nah. Insya Allah. Mohon izin sunya, Pak Kiai, saya mohon maaf barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan kalau ada tanya jawab, berbagi, dipersilakan. Mungkin ibu itu bisa kasih moderator. Biasanya saya ada tanya jawab biar ya. Mungkin itu aja sementara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diceritakan